warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Andri Valen, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum saya memulai materi pada pagi hari ini, saya ada pertanyaan nih teman-teman. Angkat tangan bagi siapa yang di sini pernah mengalami salah paham. Ayo angkat tangannya, siapa? Wah, banyak ya. Pastinya kita pernah mengalami yang namanya salah paham ya teman-teman. Kenapa ya bisa terjadi salah paham? Nah, itu akan kita bahas pada hari ini ya. Sebelum itu, teman-teman tahu tidak bahwasanya ada survei dari salah satu psikologi humanistik, yaitu ada dari Harvard Business Review yang mengatakan bahwasanya 86% kegagalan pekerjaan tim itu bukan dari kurangnya kemampuan teknis, tapi dari apa? Dari buruknya komunikasi, teman-teman. Nah, jadi komunikasi ini memiliki peran yang sangat penting dari pekerjaan tim. 86% loh, lebih dari 3/4-nya bukan? Nah, makanya hari itu teman-teman, kita akan membahas materi yang sangat menarik, dan saya pastinya akan mengajak teman-teman di sini untuk mengajak menyadari sesuatu yang sangat penting di sekitar kita, tetapi sering kita sepelekan. Apa ya? Yaitu komunikasi. Jadi teman-teman, kita membahas komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu apa ya teman-teman? Jadi komunikasi secara etimologi itu berarti communicare, yang berarti dia menjadi sesuatu itu milik bersama. Artinya komunikasi itu bukan tentang kita saja yang berbicara, tetapi kita juga belajar memaknai hal yang sama. Para ahli pun ada yang mengungkapkan tentang komunikasi ini teman-teman, atau berpendapat tentang komunikasi. Salah satunya itu dari Chad Rogers yang mengatakan bahwasanya komunikasi yang baik itu bukan hanya dari mulut teman-teman, tetapi juga dari telinga. Maksudnya komunikasi yang bukan hanya dari mulut dan telinga itu apa ya teman-teman? Nah, ini yang perlu teman-teman sadari. Sebelum itu saya mau tanya ya, di sini saya mau tanya. Coba teman-teman diraba telinganya ada berapa? Ada 2. Kalau mulutnya ada berapa? Ada 1. Nah, teman-teman, mungkin ya alam semesta itu sudah memberikan petunjuk nih sama kita, bahwasanya kita itu harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi teman-teman, pada intinya komunikasi itu bukan cuman kita yang berfokus untuk berbicara, tetapi kita juga harus bisa untuk mendengarkan. Jadi komunikasi itu ada timbal baliknya. Di komunikasi ini ada 3 unsur pentingnya teman-teman yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu ada pengirim pesan atau informasi. Yang kedua ada pesan itu sendiri yang akan disampaikan. Dan kalau ada pengirim, pastinya ada apa? Ada penerima pesan. Jadi dari 3 unsur komunikasi ini harus berjalan tiga-tiganya teman-teman. Kalau salah satu dari ketiga ini tidak berfungsi, maka komunikasi itu tidak akan berjalan lancar dan akan terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan saya tadi di awal, kenapa kita bisa salah paham? Jawabannya ada di sini teman-teman. Karena 3 unsur itu tadi tidak berfungsi dengan baik dan tidak berjalan dengan semestinya. Makanya komunikasi bisa menjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam berkomunikasi teman-teman. Kalau kita sudah berbicara tentang
pengertian komunikasi dan 3 unsur pentingnya, selanjutnya teman-teman perlu ketahui juga bahwasanya jenis komunikasi itu ada berbagai macam, teman-teman. Yang kita ketahui mungkin ada komunikasi verbal dan non verbal. Teman-teman harus ketahui bahwasanya komunikasi verbal itu hanya menyumbang sekitar 7% dari 100% keberhasilan di komunikasi. Bayangkan teman-teman, dari 100% komunikasi verbal atau ya komunikasi yang ada kata-kata itu menyumbang 7%. Lalu sisanya itu apa ya teman-teman? Jadi sisanya dari komunikasi itu verbal ada non verbal. Non verbal ini adalah bagaimana cara kita atau gestur tubuh kita, teman-teman. Mulai dari kita berdiri, mulai dari kontak mata kita, ekspresi wajah. Nah, teman-teman juga bisa ketahui bahwasanya kalau kita diam, itu juga sebenarnya berbicara, teman-teman. Teman-teman pernah lihat gak? Misalnya temennya itu tuh dia bilangnya aku nggak apa-apa kok, tapi matanya pelirak-pelirik gitu kan, terus mukanya cemberut, tangannya kayak gini. Kira-kira itu dia bohong nggak ya kalau dia ngomong baik-baik saja? Pastinya bohong, karena bahasa tubuh kita ini berbicara, teman-teman, sebenarnya. Dan kalimat verbal kita bilang nggak apa-apa itu sebenarnya bohong. Yang berbicara asli itu adalah gestur tubuh kita atau bahasa tubuh kita. Dr. Albert Mehrabian, Profesor Universitas California itu mengungkapkan bahwasanya komunikasi dari 100% itu terbagi menjadi 3, teman-teman. 7% pertama tadi dari apa? Komunikasi verbal. Dan 38%-nya itu berasal dari intonasi, teman-teman. Intonasi itu adalah bagaimana nada kita menyampaikan suatu pesannya, teman-teman. Itu menyumbang sebesar 38%-nya. Nah, selanjutnya yang paling besar adalah 55% itu berasal dari bahasa tubuh kita, teman-teman. Nah, jadi makanya itu tadi kan bilangnya nggak apa-apa, tapi tangannya kayak gini, terus mukanya cemberut, terus kakinya juga dihentakkan tuh di lantai, tapi ngomongnya nggak apa-apa. Itu tandanya bohong. Teman-teman di sini mulai sadar ya, bahwasanya komunikasi itu 55%-nya berasal dari gestur tubuh kita, teman-teman. Setelah kita bahas tentang jenis-jenis komunikasi, saya juga kan tadi ada verbal dan non-verbal. Selanjutnya itu ada komunikasi tertulis, teman-teman. Komunikasi tertulis di era digital saat ini, teman-teman, sudah sangat mendominasi kita. Tertulis itu contohnya ada chat, email, ataupun caption Instagram atau story-story media sosial kita. Nah, komunikasi tertulis ini masalahnya ada di 38% tadi, teman-teman, yakni ada pada intonasi. Nah, kalau pesan tertulis atau komunikasi tertulis itu tidak ada intonasinya. Jadi misalnya kita udah chat panjang lebar nih sama teman kita, tetapi balasannya cuman iya. Iya ini bisa jadi sepakat, bisa jadi malas debat, atau sinis jawabannya. Kita nggak tahu kan? Makanya itu komunikasi bisa terjadi kesalahpahaman, karena dalam komunikasi tertulis itu tidak ada intonasi. Jadi teman-teman, saya berharap mulai hari ini kita bisa lebih bijak dalam menulis dan juga jelas dalam menulis. Selanjutnya, setelah komunikasi tertulis itu ada komunikasi digital, teman-teman. Komunikasi digital itu komunikasi yang melalui media, teman-teman. Melalui media ini bisa jadi berasal dari telepon, video call, atau lewat media-media sosial. Kalau misalnya lewat call atau lewat video call, bisa jadi media sosial. Misalnya nih,
kita mengupload satu story di Instagram. Itu bisa jadi menaikkan karir kita dalam hitungan menit saja, teman-teman. Tapi juga perlu diwaspadai, apa yang kita posting atau apa yang kita unggah di sosial media bisa menjadi bumerang bagi kita sendiri, bisa menghancurkan karir kita dalam hitungan detik, teman-teman. Jadi kita juga harus lebih bijak dalam mengupload suatu postingan di media sosial kita. Baik teman-teman, setelah kita bahas tentang jenis-jenis komunikasi, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan nih teman-teman. Teman-teman di sini sepakat atau tidak bahwasanya komunikasi itu sangat penting? Siapa yang sepakat? Angkat tangan. Wow, pastinya semuanya sepakat ya kalau komunikasi itu sangat penting untuk kita. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa kalau memang komunikasi itu penting, tetapi masih ada yang gagal dalam berkomunikasi? Kenapa ya? Jawabannya karena adanya suatu hambatan. Jadi, komunikasi yang gagal itu terjadi karena adanya hambatan. Hambatannya apa ya? Salah satunya itu adalah hambatan noise atau gangguan. Misalnya kita lagi menyampaikan informasi atau suatu pesan kepada lawan bicara kita, tetapi saat kita sedang berbicara, lawan bicara kita itu asik main handphone. Jadinya pesan yang kita ingin sampaikan itu tidak sepenuhnya difahami kan oleh lawan bicara kita. Betul atau tidak? Betul sekali. Nah, jadi ketika pesan kita itu tidak dapat tersampaikan dengan baik dan tidak dapat difahami oleh lawan bicara kita, maka komunikasi itu bisa mengalami kegagalan atau misunderstanding atau kesalahpahaman pastinya ya. Hambatan yang kedua itu ada ego dan asumsi, teman-teman. Mungkin ketika kita menyampaikan suatu baik informasi, pesan atau cerita, kita ngerasa kalau lawan bicara kita itu udah paham nih sama apa yang kita obrolin atau sama apa yang kita omongin. Padahal sebenarnya lawan bicara kita itu belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya kita sampaikan. Kembali lagi di awal, kalau komunikasi itu memaknai hal yang sama. Kalau lawan bicara kita itu tidak memaknai apa yang sebenarnya kita sampaikan, komunikasi itu tidak berhasil jadinya, teman-teman. Jadi, dari hambatan berkomunikasi itu terdapat 3 solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah miskomunikasi atau misunderstanding, yaitu ada 3C, teman-teman. Apa saja ya? Yang pertama itu ada clear, yang kedua concise, dan yang ketiga itu ada compassionate. Nah, yang pertama clear. Kita bahas clear terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, clear berarti pesan atau yang ingin kita sampaikan itu harus jelas dan tidak ambigu. Kalau pesan yang kita sampaikan itu jelas, tidak ada kalimat yang ambigu, maka lawan bicara kita itu pasti akan mudah untuk memahaminya. Betul atau tidak? Betul sekali. Jadi, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara kita, yang pasti harus clear, jelas, dan tidak ambigu. Yang kedua tadi ada apa? Ada concise. Concise berarti cara kita menyampaikan pesan tersebut itu harus padat dan tidak bertele-tele. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong A, ya A. Jangan A, B, C, D, sampai Z. Itu bertele-tele kan, teman-teman. Jadi lawan bicara kita itu akan susah memahami apa yang sebenarnya kita sampaikan. Kayak yang itu sebenarnya apa sih yang disampaikan, kok bertele-tele. Jadi lawan bicara kita tuh kurang paham apa yang sebenarnya kita sampaikan. Jadi kalau kita ingin menyampaikan suatu informasi atau pesan kepada lawan bicara kita, itu harus concise, yaitu padat dan tidak bertele-tele. Yang ketiga itu ada compassionate, teman-teman. Nah, ini sangat penting, teman-teman. Komunikasi itu berasal dari empati, teman-teman. Jadi, komunikasi yang hebat itu berawal dari empati.
Nah, jadi sekarang teman-teman kita sama-sama untuk mencoba berempati, menghargai, dan juga lebih mendengarkan ketika lawan bicara kita sedang berbicara atau menyampaikan suatu informasi dan pesan. Ketika seseorang itu didengar, maka dia juga akan lebih terbuka dalam menyampaikan informasi atau juga pesan kepada kita. Jadi, intinya komunikasi itu tidak hanya sekedar berbicara, tetapi kita juga harus mendengarkan juga ya teman-teman. Bukan sekedar kita yang hanya fokus untuk didengar, tapi kita juga harus lebih bisa mempunyai kesadaran untuk mendengarkan juga. Jadi dari situ teman-teman, diharapkannya dengan 3C itu komunikasi kita dapat berjalan lancar dan tidak ada terjadinya kesalahpahaman atau misunderstanding dalam berkomunikasi. Jadi kalau udah kita bahas komunikasi itu, masalahnya ada pada kayak kita udah merasa menyampaikan, tetapi sebenarnya lawan bicara kita belum sepenuhnya paham. Kita mungkin merasa sudah menyampaikan dan mendengarkan, tapi sebenarnya kita belum sepenuhnya memahami atau memaknai hal yang sebenarnya sudah disampaikan. Jadi untuk sekarang ini teman-teman, mari kita sama-sama menjadikan komunikasi itu bukan sekedar kebiasaan, tetapi juga kita harus membuat komunikasi itu menjadi suatu kesadaran bagi kita semuanya teman-teman. Kesadaran ketika kita berbicara, kesadaran ketika kita mendengarkan, dan kesadaran ketika kita menyampaikan sesuatu, dampaknya itu akan apa ke depannya. Semuanya harus kita buat jadi kesadaran. Karena kembali lagi, hubungan yang baik itu tercipta dari komunikasi yang baik dan efektif teman-teman. Jadi hubungan kita yang baik dari persahabatan, karir, cinta, dan keluarga itu dibangun atas fondasi yang penting, yaitu adalah komunikasi yang baik. Jadi inilah materi komunikasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga setelah saya menyampaikan materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan kita semakin menyadari bahwasanya komunikasi itu bukan sekedar tentang kita berbicara, tetapi juga tentang kita lebih menghargai ketika seseorang ketika berbicara, yaitu mendengarkan. Kita juga harus lebih bisa untuk mendengarkan. Kemudian dari sini saya berharap kita semakin menyadari bahwasanya komunikasi itu sangat penting di kehidupan kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.